maksud agama, tujuan-tujuan agama. Al-maqasid aula minal wasail. Ala kulli mukallafin ay aqilin balighin, atas setiap mukallaf, orang yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban agama mukallaf. Beban kewajiban agamanya disebut dengan taklif. Min dzakarin wa unta, dari laki-laki dan perempuan itu, ma'rifatu kulli akidatin, adalah memahami seluruh akidah-akidah, bidalilil ijmali, dengan dalil yang bersifat global. Ada dalilul tafsili, ada dalilul ijmali. Dalilul ijmali artinya lahu ilahun muttasafun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Akidah secara ijmali, secara global itu artinya dia meyakini bahwa dia punya Tuhan yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan, yang disucikan dari segala kekurangan. Muttasafun bikulli kamalin, yang disifatkan dengan segala kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, yang disucikan dari segala kekurangan. Kenapa? Karena kullu kamalin yakbaluhul kamal. Setiap kesempurnaan yang masih butuh kepada kesempurnaan menunjukkan kesempurnaan itu adalah mengandung kekurangan. Fal kamalul mutlak lillahi wahdah, maka kesempurnaan mutlak yang tidak lagi butuh kepada kesempurnaan hanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah udah bagus, tapi masih butuh kepada kesempurnaan, berarti masih menunjukkan kepada kekurangan. Ida tamal amru bada naqsu, apa saja yang telah sempurna pasti akan tampak kekurangannya. Itu sifatul hawadith, sifat makhluk. Ida tamal amru bada naqsu, apa saja yang telah nampak kesempurnaannya, sempurna kesempurnaannya, pasti akan tampak segala macam kekurangannya. Mobil cakep banget, pasti kalau diperhatiin akan tampak kekurangannya. Tidak tamal amru badan naqsu wa yaqumu maqamu dzalika, dan akan menegakkan kedudukan itu, ma'rifatuhu bil kasfi, adalah pemahamannya dengan jalur kasyaf, terbukanya hati, nurul ilahi, langsung masuk cahaya ketuhanan. Dia memahami dalil-dalil itu dengan jalan kasyaf. Karena ada kasyaf, kasyfun ilahi, ada kasyfun syaitani. Kasyfun ilahi adalah kasyaf yang Allah berikan langsung ke dalam hati seorang manusia tanpa dia belajar. Itu kasyaf ilahi, kasyfun ilahi. Sedangkan kasyfun syaitani adalah ketika orang itu mengetahui aib-aib seseorang yang dia kerjakan di dalam rumahnya. Dia tahu itu kasyaf syaitani. Orang lagi berbuat dosa di dalam kamar rumahnya, dia tahu itu kasyaf syaitani. Itu kasyaf dari setan yang model begitu. Wal ma'rifatu jazmun bil aqaidi, mutabiqun lil waqi'i
nasyi'un an dalilin. Kita sering mendengar kata ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wal ma'rifatu, definisi yang pertama adalah jazmun bil aqaidi, kemantapan dengan segala akidah. Sifat 20-nya itu mantap di dalam hati. Yang kedua, mutabiqun lil waqi'i, sesuai dengan kejadiannya. Yang ketiga, nasyi'un an dalilin, tumbuh dari dalil. Itulah ma'rifah. Kemantapan hati dengan akidah, lalu sesuai dengan kejadian, tumbuhnya itu dari hasil dalil. Itu ma'rifah namanya. Fa kharaja biha, maka tidak termasuk dengan ma'rifah. Orang itu enggak dikatakan ma'rifah, yaitu az-zannu, zon, wasyakku, syak, wal wahmu, waham, fil aqaidi, dalam akidah-akidahnya. Fa inna sahibaha kafirun, karena pelakunya adalah kafir. Dalam urusan akidah nggak boleh ada zon, nggak boleh ada syak, nggak boleh ada waham. Karena zon, syak, waham itu dalam ilmu furu', ilmu fikih. Kalau ilmu akidah nggak boleh ada tiga itu, yang ada hanya ma'rifah. Apa itu zon, syak, waham? Ragu. Itu tiga-tiganya artinya sama, ragu. Cuman bedanya kalau zon yakinnya banyakan, ragunya dikitan. Zon. Kalau syak, ragunya sama yakinnya imbang, syak tuh. Kalau waham, ragunya banyakan, yakinnya digitan, waham itu. Maka dalam urusan akidah, zon, syak, waham nggak boleh. Maka pelakunya kafir dalam urusan akidah. Karena dalam urusan akidah kepada Allah itu adalah harus ma'rifah, bukan zon, bukan syak, bukan waham. Fa inna sahibaha kafirun, kafir itu. Wa awwalu wajibin minal wasaili an-nazaru, dan awal kewajiban dari wasilah-wasilah itu adalah an-nazaru, merenung. Untuk memperdalam ma'rifah, awalnya wasilah adalah an-nazaru, banyak bertafakur, banyak merenung. Coba kalau seandainya Tuhan dua aja, kita pikirin, kita Tuhan yang di atas punya ketetapan begini, Tuhan yang di bawah punya ketetapan begini. Jangankan Tuhan dua, kita punya majikan dua aja capek. Majikan yang satu nyuruh begini, belum kelar kita kerjain, majikan yang satu nyuruh begini, capek ya. Itu nazar namanya. Wa huwa an yata'ammala, nazar itu artinya an yata'ammala, bahwa ia merenung, bifikrihi, dengan pikirannya, fil masnu'ati, pada segala ciptaan, ayastadillu biha, maka dapat menunjukkan dengannya, ala wujudi soni'i wa sifatihi, atas keberadaan sang penciptanya dan sifat-sifatnya. Fayanzuru fi ahwali datihi, lalu dia merenung dalam keadaan dat dirinya. Dat dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu pikirin. Khusus manusia itu kalau dibuka 20 meter ada itu. Khusus kita itu kalau dibuka digigit-gigirin ada 20 meter itu. Kita nggak pernah merenungi itu. Bagaimana asupan masuk ke dalam tubuh kita dikelola dengan sedemikian rupa. Memang kita pernah mikirin
Siapa itu yang jalanin? Yang menyalurkan ke mata vitamin mata, yang menyalurkan ke telinga vitamin telinga, terus sekujur tubuh. Siapa yang jalanin? Wa fi anfusikum afala tusirun. Pada dirimu renungkan, ada di situ kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah itu, kagak bisa kedip aja, kagak bisa kedip, tempurungnya dibuka, pawaknya dibuka, otaknya diangkat, tiba gara-gara nggak bisa kedip. Kedip yang normal itu sehari semalam antara 800 sampai 1500 kali kedip. Kira-kira pernah apa kagak kita ngitungin itu kedip mata? Ya Allah, kita mah taunya nikmat perut sama nikmat kemaluan aja. Itu kedip aja, kedip tuh. Wa fi anfusikum afala tubsirun fayanzuru fi ahwali dzatihi. Maka dia merenungkan pada keadaan zat dirinya sendiri. Pikirin. Wa mashtamalat alaihi, dan hal-hal yang tercakup atasnya. Min sam'in, dari pendengaran, wa basarin, penglihatan, wa kalamin, ucapan, wa tulin, dan tinggi, wa umkin, dan dalam, wa ridon, dan ridho, wa ghadabin, dan marah, wa bayadin, dan putih, wa humratin, dan merah, wa sawadin, dan hitam, wa ilmin, dan pengetahuan, wa jahlin, dan kebodohan, wa laddatin, keledatan, wa alamin, dan sakit, wa ghairi dzalika mimma la yuhsa, dan selain itu dari segala sesuatu yang tiada dapat dihitungkan. Nikmat Allah begitu banyak. Wa kulluha mutaghayyiratun, dan seluruhnya itu berubah. Yang disebutin di atas tuh mata, pendengaran, ucapan, semuanya berubah. Min adamin ila wujudin, dari ketiadaan kepada keberadaan. Awalnya nggak ada, lalu menjadi ada. Wabil aksi, dan sebaliknya. Beda dengan Allah. Allah ada sebelum langit ada, Allah ada sebelum bumi ada, Allah ada sebelum kalimat ada itu ada. Wabil aksi, sebaliknya. Artinya apa saja selain Allah itu min adamin ila wujudin, dari nggak ada menjadi ada, atau sebaliknya dari ada menjadi nggak ada. Fatakunu hadithatan, maka jadilah semua itu adalah baharu, artinya makhluk. Wahia qaimatun bidzati, dan dia adalah tegak dengan zatnya. Lazimatul laha, yang selalu menyertai baginya. Wa mulazimul hadithi hadithun, dan yang menyertai perkara yang baharu itu adalah baharu. Yang nempel dengan perkara yang baharu yaitu baharu. Yang nempel dengan perkara makhluk yaitu makhluk. Wa mulazimul hadithi hadithun, yang menyertai perkara yang baharu itu adalah baharu. Wadhalika dalilul ittiqari, dan semua itu adalah dalil butuhnya ila soniin, kepada sang pencipta, hakimin, yang maha bijaksana, wajibil wujudi, yang wajib adanya, amil ilmi, yang menyeluruh pengetahuannya, tamil kudrati wal irodati, yang sempurna kekuasaan dan keinginannya. Innallaha yakhluqukum wa ma taf'alun ma lakum min khiyar. Allah yang telah ciptakan kamu dan menciptakan segala keinginanmu, sedangkan kalian nggak punya pilihan, nggak punya keinginan.
begitu geretak hati kita pengen begini, pengen begitu. Di hati kita punya keinginan, keinginan kita itu adalah keinginan Allah. Kita menginginkan segala sesuatu yang ada di hati kita itu adalah ciptaannya Allah. Malakum khiyarah. Kamu gak punya pilihan. Kamu gak punya keinginan. Keinginan dan pilihanmu adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ilin bil ikhtiyari, yang maha melakukan dengan jalan ikhtiar. Artinya ikhtiar, yaf'alu ma yasha. Allah bebas melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Summa yata'ammalu, lalu dia merenung fil alamil ulwi, di alam yang tinggi. Wa huwa martafa'a minal falakiyati, yaitu bagian-bagian yang tinggi di peredaran falakiyah, artinya alam semesta. Min samawatin, dari langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, nggak ada celah, kekurangan sedikit pun. Perhatikanlah, setiap kali ada ciptaan Allah pasti tidak akan ada celah dan kekurangan di situ. Wasama min samawatin wa kawakiba, dari langit dan bintang-bintang, wa ghairiha, dan selainnya. Fa innahu yajidu ba'da dzalika sakinan, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan sebagian itu sakinan, diam. Wa ba'dahu mutaharrikan, sebagiannya lain bergerak. Wa ba'dahu nuraniyan, dan sebagiannya bercahaya. Wa ba'dahu zulmaniyan, dan sebagiannya ada yang gelap. Apa saja yang ada di langit dari bintang-bintang itu berbeda-beda. Ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang bercahaya, ada yang gelap. Apa saja yang berbeda-beda menunjukkan itu hadir, menunjukkan itu adalah baru, menunjukkan itu adalah makhluk. Berarti ada yang ngatur. Kita melihat keris bisa diri, hebat banget ya. Keris diri, hebat banget ya. Keris diri. Lah punya kita pagi-pagi diri kagak heran. Tidur sendiri bangun berdua. Tidur sendiri bangun berdua kagak heran. Wadzalika dalilu hudutsiha, dan semua itu adalah dalil baharunya. Itu semuanya baru, makhluk. Wabtiqadiha ila soni'in hakimin, dan dalil butuhnya semua itu kepada sang pencipta yang maha bijaksana. Tsumma yata'ammalu ilal alamis subla, lalu dia merenung pada alam yang rendah. Wahwa manazala minal falakiyati, yaitu bagian yang lebih rendah dari falakiyat, dari bagian-bagian alam semesta di bawah. Kal hawai, seperti udara. Wasahabi, seperti awan. Wal ardi, tanah. Wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Minal ma'adini, dari berbagai macam barang tambang.
wal bihari dan lautan, wan nabati dan tumbuh-tumbuhan, wa ghairi dzalika dan selain itu. Fa innahu yajidu bidzalika, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan pada semua itu son'an badi al-hikami, satu ciptaan yang mengandung keindahan-keindahan hikmah, min alwanin mustahsinatin, dari beraneka warna keindahan-keindahan, fil hayawanati wan nabatati, dari hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, wa ghairihima dan selain keduanya, wa ikhtilafi biqain dan berbeda-beda daerahnya, wa aswatin suaranya, wa alwanin warnanya, wa maqadiro dan perubahan-perubahannya, wa lughatin dan bahasa-bahasanya, ila ma la yuhsa minas sifati, kepada segala sesuatu yang tiada dapat dihinggakan dari sifat-sifat. Wala yuhitu bihi, dan tiada dapat meliputi dengannya, illa khaliqul ardi was samawati, kecuali penciptanya langit dan penciptanya bumi dan penciptanya langit. Wa jami'u dzalika, dan semua itu mulazimun lil a'radil haditsati, menyertai bagi zat-zat yang baharu. Wadalika yadullu ala hudutihi, dan hal itu menunjukkan atas baharunya. Fayakunu dalan ala wujudis shani'i, maka hal itu adalah menunjukkan atas keberadaan sang penciptanya. Wa ilmihi, dan ilmunya, wa qudratihi dan kekuasaannya, wa iradatihi dan keinginannya, wa hayatihi dan maha hidupnya. Li anna dzalika la yasduru illa amman itu sipa bimadukira, karena semua itu tidaklah menghadap kecuali dari zat-zat yang disifatkan dengan apa yang telah disebutkan. Wa qala as-Sam'ani yajibu alal abai, berkata Asy-Syaikh As-Sam'ani, wajib atas orang tua, summa alal wasi awil qayyimi, lalu orang-orang yang mendapatkan wasiat atau orang-orang yang mengurus anak-anak kecil, ta'limuhu ayil mumayyizu, untuk mengajarkannya, yaitu ta'limuhu ay ta'limuhul al mumayyizi, artinya mengajarkan anak-anak yang mumayyiz. Anak nabiyana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah ila kafatit taqalaini, bahwa nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus di Mekah ila kafatit taqalain, kepada seluruh makhluk at-taqalain. Dikatakan at-taqalain, dua makhluk yang memberatkan bumi ini. Siapa? Al-jin wal ins, bangsa jin, bangsa manusia, itu disebut dengan at-taqalain, makhluk yang ngeberatin bumi ini. Wadubina bil madinati, dan dimakamkan, dikuburkan di Madinah. Wa annahu wajibut ta'ati wal mahabbati, dan bahwasannya wajib taat dan wajib mencintainya. Indah. Wa lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
dan ketahuilah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lamma balagho minal umri arba'ina sanatan, tatkala telah mencapai dari umurnya 40 tahun, nabba'ahullahu ta'ala fi yaumil itsnaini, maka Allah mengangkatnya sebagai Rasul pada hari Senin, fi syahri Rabiul Awwali, pada bulan Rabiul Awal. Wa arsalahu likaffatin nasi basyiran wa nadhira, dan Allah mengutusnya untuk keseluruhan umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai orang yang memberikan peringatan. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam minal umri, dan tatkala usianya telah mencapai ihda wa khamsina sanatan wa nisfan, 51 tahun setengah, asra usriya bijasad, itu atau dari Allahu nabba'ahullahu ta'ala wa asra bijasadihi wa ruhihi yaqzatan min Makkata ila Baitul Maqdis. Asra, Allah menjalankan, nabba'a asra, dengan jasadnya dan ruhnya secara sadar, yaqzatan, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Tsumma araja minhu ila samawati sab'i, lalu naik darinya ke langit yang ketujuh. Jadi Baitul Maqdis ada sokhroh namanya. Sokhroh itu batu gede. Itu gara-garanya tangga satu, undakan langit pertama, undakan kedua langit kedua, sampai undakan yang ketujuh langit yang ketujuh. Turun dari langit, tapi kagak mau nempak ke bumi. Enggak, ya Rasulullah, saya di sini aja. Kalau takut nempel ke bumi, nanti dosa-dosa yang ada di bumi nempel ke saya. Saya di sini aja ya Rasul ya. Tangga. Saya gak nyampe, bagaimana ini? Datang itu batu, namanya Sokhroh. Itu batu nawarin, naik ya Rasulullah, saya anterin di situ. Pas naik ke situ, kata Nabi sebelum berangkat naik ke atas, jim sini ya. Nabi naik ke atas, sampai hari ini itu batu taat kepada Rasulullah masih ngambang aja. Sokhroh, masih ngambang batu. Itu sesungguhnya kejadian keajaiban dunia yang sesungguhnya. Batu ngambang, gede batunya, sampai sekarang masih ada di Baitul Maqdis sampai sekarang. Jadi batu terbang di dunia ini dua. Yang pertama Maqam Ibrahim, yang kedua Sokhroh di Baitul Maqdis. Itu Maqam Ibrahim tuh Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah, semakin tinggi kagak sampai. Batu nawarin, naik ya Nabi Allah, saya anterin. Kalau kata Nabi naik, turun. Percis kayak gini kita, naik bang, turun bang, masih nangkring aja. Ila samawati sab'i ila sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Ila mustawa, sampai ke mustawa. Sami'a bihi sorifal aqlami, mendengar padanya goresan-goresan kolam. Nabi tahu min akhbaril mugoyyab. Ilal arsy, sampai ke arasy. Ila makanil khitobi ma'a rabbihi, kepada tempat khitab bersama Tuhan.
Jadi bukan ada satu tempat Allah yang mengajak berbicara kepada Nabi Muhammad itu di satu tempat, tidak. Bukan di satu tempat, artinya di sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya, bukan di tempat, bukan. Karena seperti sama kita telah maklum bahwa Allah itu ada, tidak butuh kepada tempat. Wa farada fi dalikal waqti alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi khamsa shalawatin, dan Allah wajibkan di waktu itu atas Nabi dan atas umatnya 5 kali sholat. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam minal umri 33 sanatan, dan tatkala sempurna baginya umur 53 tahun, amarahullahu ta'ala bil hijrati, Allah perintahkan beliau untuk hijrah min Makkata ilal Madinati, dari Makkah ke Madinah. Fa kharaja min Makkata, maka beliau keluar dari Makkah yaumal khamisi, pada hari Kamis, hilala Rabiul Awwali, bulan Rabiul Awal, waqtafa bi ghari Thurin, dan beliau bersembunyi di Gua Thur. Waktu di Gua Thur, burung dara diperintahin sama Allah untuk bertelur itu, laba-laba untuk nutupin mulut gua. Maka itu orang, kalau ada manusia di dalam, pasti burung dara kabur, masih sarang laba-laba rusak. Jadi laba-laba sama burung dara bantuin dakwahnya Rasulullah, dua-duanya dapat berkah. Yang namanya burung dara di Mekah, di Madinah, itu semuanya adalah anak cucu dari burung dara yang bertelur di Gua Thur itu. Makanya warnanya sama semua, megan. Kan burung dara di sini beda-beda, ada belantong, ada blorok, ada hitam selap, ada teritis. Nah ini megan semuanya, megan semuanya, karena emang biangnya satu, yang dulu pernah bertelur di mulut Gua Thur. Lalu laba-laba dapat berkahnya juga, laba-laba dapat berkahnya juga. Di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra itu dikatakan ahrasul asya'id dubab wa aknaul asya'il ankabut, serakus-rakusnya binatang adalah lalat, dan makhluk yang paling sabar laba-laba. Yang namanya laba-laba nggak pusing-pusing dalam urusan rezeki, dapat berkah dia karena pernah belain dakwahnya Rasulullah. Yang namanya laba-laba cukup dia masang jaring, berdiri di tengah-tengah sambil uncang-uncang kaki, subhanallah, 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 subhanallah. Rezekinya datang sendiri. Kagak pernah ngojek dia. Apa grekar gitu kagak pernah. Urusan rezekinya itu laba-laba datang sendiri itu rezeki, dibelain karena dia pernah ngebelain dakwahnya Rasulullah. Itu kalau binatang aja dapat berkah karena ngebelain dakwahnya Rasulullah. Kira-kira bagaimana dengan umat yang ngebelain dakwahnya Rasulullah? Summa kharaja minhu lailatal itsnaini, lalu beliau keluar dari Gua Thur malam Senin. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al Madinata, qadima ata min makanin ba'id. Kalau jaa makanin qarib. Kalau jaa itu artinya ata min makanin qarib. Kata-kata jaa berarti datang dari tempat yang dekat. Kalau dia
Qadima berarti ata min makanin ba'id, datang dari tempat yang jauh. Maka Nabi datang ke Madinah ai Quba, artinya sampai di daerah Quba, kotanya kota Madinah, daerahnya Quba. Yaumal Itsnaini, pada hari Senin. At-Tsani Asyara, tanggal 12 min Rabiul Awwali, dari bulan Rabiul Awwal. Walamma kamula lahu minal umri salatun wasituna sanatan, dan tatkala sempurna bagi Nabi umurnya 63 tahun, tawaffahullahu ta'ala, Allah mewafatkannya. Intaqala ila rafiqil a'la. Sebagian ulama tidak menyebut Nabi wafat, tetapi intaqala ila rafiqil a'la, berpindah kepada derajat yang lebih tinggi. Coba, Nabi wafatnya hari Senin. Padahal banyak orang yang berkata seandainya orang itu wafat pada hari Jumat, aman dari siksa kubur. Yang menceritakan tentang kemuliaan hari Jumat, meninggali hari Jumat, yaitu Rasulullah, meninggalnya hari Senin. Begitu kan? Kok dia kiai kagak meninggal Jumat ya? Orang soleh kok kagak meninggal Jumat ya? Lah Rasulullah yang menceritakan kemuliaan hari Jumat, meninggalnya Senin. Misteri sih. Masih misteri. Ada aja orang ngomong begitu. Oh, dia kagak Jumat ya wafatnya ya? Masih misteri. Ya Rasulullah di Senin. Dari Jumat, dari Senin. Misteri lah. Iya. Wa kana dzalika, dan adalah wafatnya Nabi yaumal Itsnaini, pada hari Senin. At-Tsani Asyara, tanggal 12 min Rabiul Awwali, dari bulan Rabiul Awwal. Fadubina fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha, maka dikuburkan di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Waktu datang Nabi dikuburkan di situ, beliau masih tinggal di kamar tersebut. Bapaknya dikuburi di situ, beliau masih tinggal di situ, masih berani membuka auratnya. Ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di kamar itu ada 2 kubur, bapaknya, kubur suaminya. Beliau berani buka aurat. Tetapi ketika dikuburkan di dalamnya Sayyidina Umar, maka Sayyidatuna Aisyah tidak pernah berani lagi membuka auratnya karena malu kepada Sayyidina Umar. Dan akhirnya beliau pindah dari rumah ini. Padahal Sayyidina Umar sudah wafat, tapi udah gak berani lagi, membuka aurat karena di kamarnya itu udah ada Sayyidina Umar. Padahal udah dikubur. Wa kana hamluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnaini fi gharrati Rajabin, dan adalah masa kehamilannya Nabi hari Senin pertengahan bulan Rajab. Wa wiladatuhu yaumal Itsnaini, dan kelahirannya adalah hari Senin. Au lailatal Itsnaini, atau hari atau malam Senin. At-Tsani Asyara min Rabiul Awwali, tanggal 12 Rabiul Awal, fi Makkah, di Makkah. Fi Suqil Laili, di daerah namanya Suqul Lail. Min mahalli maulidihil masyhuri, dari tempat kelahirannya yang terkenal, yaitu Syib Hashim. Namanya Suqul Lail Syib Hashim, daerahnya Syib Hashim, tempatnya Suqul Lail. Wa qala Sobbanu, berkata Sobban, Hasyiah Sobban itu nahu tentang Sarah Alfiyah Bakini. Hasyiah Sobban, alladzi alaihil ijma'u, yang menjadi ijma' para ulama,
annahu sallallahu alaihi wasallam hummila lahu yaumal itsnaini, beliau dikandung pada hari Senin, wa mithluhu wiladatuhu, dan sama sepertinya adalah hari kelahirannya, wa bi'tsatuhu, dan hari dibangkitkannya menjadi rasul, wa khurujuhu min Makkah, dan keluarnya dari Makkah, ay min ghori surin, artinya dari dua sur, wa wusuluhu al madinata, dan sampainya ke kota Madinah, ay Quba'a wa wafatuhu, dan artinya sampai ke daerah Quba dan wafatnya juga pada hari Senin. Wa naqala ba'dul afadili anil Qalyubi, dan menukil sebagian ulama-ulama besar dari Imam Qalyubi, wa an jam'in minal muhaqqiqina, dari sekelompok ulama-ulama tahqiq, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji, bahwa Nabi itu tidak dilahirkan dari kemaluan. Lam yulad minal farji, Nabi tidak dilahirkan dari kemaluan. Bal min mahallin futiha fauqal arji wa tahta surrati, bahkan dari satu tempat futiha yang dibuka, fauqal arji di atas kemaluan, wa tahta surrati di bawah pusar, wal ta'ama fi sa'atihi, dan telah sempurna pada saat itu juga. Artinya telah sempurna, tali pusarnya udah dipotong, kemudian kemaluannya sudah dikhitan, kemudian sudah bersih sekujur tubuhnya, nggak ada darahnya, nggak ada air ketubannya, sudah dalam keadaan bersih. Wa nukila anil qadhi iyadin anna mitlahu sallallahu alaihi wasallam fi dalika al-anbiya'u wal mursalina. Fi dalika jami'ul anbiya'i wal mursalina, dan ditukil dari qadhiyat anak mitlahu, bahwa sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu, jami'ul anbiya'i wal mursalina, semua para nabi, semua para rasul tidak dilahirkan dari kemaluan. Ini menurut pendapatnya Al-Qadiyah, para nabi, para rasul sama seperti Nabi, dilahirkan tidak keluar dari kemaluan. Lakin qalal allamatu at-Tirmizani wa kullun minal anbiya'i, setiap dari para nabi, ghairu nabiyina, selain nabi kita, mauluduna, dilahirkan, min fauqil farji wa tahti surrati, dari bagian atas kemaluan dan di bawah pusar. Di atas kemaluan, di bawah pusar. Wa amma nabiyuna, adapun nabi kita, fa mauludun, beliau dilahirkan, minal khosiratil yusra, dari sisi sebelah kiri, tahta dulu'i, di bawah tulang rusuk, tsummal ta'ama liwaktihi, lalu sempurna bagi waktu itu juga, khususiyatan lahu, sebagai kekhususan untuknya. Ini pendapat Asy-Syaikh Al-Allamah At-Tirmizani. Jadi dari sebelah kiri, di bawah tulang rusuk, kan bayi kan di sini, di tulang rusuk nih, di bawah itu, dari Nabi di sini langsung keluar. Tapi kalau para nabi dan para rasul, di atas kemaluan, di bawah pusat. Fatah sululaka min hadihi, maka terhasillah untukmu dari penjelasan ini,
annahu lam yasihha, bahwasanya tidak boleh naqlu wiladatihi minal farji, menukilkan kelahiran Nabi dari kemaluan, kagak boleh. Wa kada ghairuhu minal anbiya, demikian pula sama seperti itu selainnya Nabi di antara para nabi, selain beliau di antara para nabi, tidak boleh dinukil bahwasannya mereka semuanya dilahirkan dari kemaluan. Walihada aftal malikiyatu, dari sinilah berfatwa ulama-ulama Malikiyah bikot liman kola, untuk membunuh orang yang berkata inna nabiyana wulida min majrol bauli, bahwa nabi kita itu dilahirkan dari tempat keluarnya air kencing. Inna nabiyana wulida min majrol bauli, sungguh nabi kita dilahirkan dari tempat keluarnya air kencing. Maka yang berfatwa seperti itu, kata ulama-ulama Malikiyah, boleh dipancung itu lehernya, boleh dibunuh itu orang. Ini ulama-ulama Malikiyah, ini nyindir. Karena Imam Malik itu berseteru dengan Ibn Hisham, jadi pengarang kitab Ar-Raudul Unuf tentang tarikh itu sejaman itu bermusuhan, berbeda dalil maksudnya. Karena Ibn Hisham berpendapat bahwa Nabi itu dilahirkan min majrol baul, artinya dari tempat keluarnya air kencing. Kata ulama-ulama Malikiyah, boleh dibunuh itu orang. Ada kitab namanya Ar-Raudul Unuf tentang tarikh 4 jilid. Faslun fi masailah manturatin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, ya ilaha illallah, la ilaha illallah, ya ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa nshur alaina nikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahunya lupanya nggak keburunya